Kalau arsitektur kan ya lo ngedesain arsitektur dengan berbagai macam industrinya gitu. Indikasinya dari ini sebenarnya tagihan. Kalau kerja kita sering tetap disuruh kerja. Kita berusaha tetap gembira sih, satu kantor itu kita kayak satu communal space yang isinya tuh bukan cuma bisa aja di bidang arsitektur interior. Walaupun kita susah harus ngelap, kita nyiapin orang pekerjanya untuk ngelap. Tapi paling nggak semoga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Selamat sore semuanya, selamat bergabung lagi di Apocalypse Zoom episode ke-7 ya berarti ini. Kita kali ini kita akan ngobrol dengan teman-teman dari dunia arsitektur. Sama sebagai prolognya bahwa Apocalypse Zoom ini ingin mencari cerita, inspirasi dari teman-teman dari berbagai industri, bagaimana bertahan dan menghadapi pandemi ini. Dengan harapan bahwa masing-masing bidang bisa mendapat inspirasi dari bidang yang lain. Oke, dan karena saya juga awam di dunia arsitektur ini, jadi saya kali ini akan mengundang teman saya, Ruby Rusli, untuk menjadi moderator, dan Ruby juga sudah mengundang beberapa rekan-rekan yang lain. Untuk itu, saya persilakan Ruby, silakan. Terima kasih, Mot. Halo semua, saya Ruby, saya punya biro arsitek di Jakarta, namanya Biru dari Ruby Rusli. Ini diminta Kemot. Oh, itu gue baru tahu loh. Biru itu dari Ruby Rusli. Biru. Ruby Rusli. Tuh. Jadi, karena gue males aja nyari namanya. Kurang kreatif. Emang gitu lah. Nah, anyway, Kemot waktu itu ngobrol sama gue, dimintain tolong buat ngobrol sama teman-teman arsitek. Oleh itu, saya coba undang teman-teman. Mungkin juga kalau di sini ada yang non-arsitek, saya kenalin satu-satu ya. Kalau yang arsitek mungkin sudah pada kenal. Saya kenalin pertama adalah Bapak Tiok dari PDW. Dia PDW itu biro arsitek cukup ternama. Dia corporate style ya. Punya karyanya itu kalau di Jakarta ada Grand Rubina, Telkom Landmark Tower, ada dan berbagai planning di Indonesia dan juga di luar negeri. Ada Ari Indra Abodai. Halo, Ri. Ari itu Ari sekarang di Salatiga lagi bertapa. Kalau Ari itu Abodai punya proyek kayak Museum Nasional, BNI Tower 2 kemarin ya, sama apartemen. Juga ada Dite, Isya itu siapa namanya? Krisya siapa sih? Krisya Octaviani. Bite itu biro arsitek yang cukup lagi hits juga, barengan sama Carolina Dirjohadi dan Seno Widiantoro. Kalau Bite itu banyak ngerjain F&B ya, ya. Terus commercial hotel, rumah tinggal juga. Nah, lalu ada Muhammad Sagita, Agit itu dulu pernah kerja di WOH ya, di Singapura, terus begitu kerja sekarang bironya namanya ARMS. Agit itu banyak buat rumah tinggal ya, rumah tinggal. Jadi Agit itu salah satu yang mewarnai karakter arsitektur di Indonesia sekarang nih, di generasi millennials. Sekarang gayanya ke Agit-agitan semua. Nah, jadi kalau dilihat dari ngumpulin teman-teman arsitek yang skalanya dari corporate sampai ke yang rumah tinggal. Halo semua, thank you. Gue langsung nanya aja ya. Gue nanya dulu deh sama Tiok dulu deh, yang mungkin korporasi. Tiok, kira-kira PDW itu gimana kondisinya sebelum COVID-19? Gimana waktu COVID-19 gimana sekarang? Siapa dulu, gue? Iya, dulu. Oh, iya. Jadi sebelum COVID-19 ini kan mulainya juga nggak ada tanggal pastinya gitu ya, nggak ada jadwal lah. Jadi selesainya juga nggak berjadwal, mulainya juga nggak berjadwal. Awal minggu-minggu awal itu kerasa pertengahan Maret waktu China udah mulai rame lah ya di luar-luar ya. Indonesia nggak karena tropis lah segala macem. Tapi kira-kira gue last trip ke proyek itu ke Surabaya pertengahan Maret. Setelah itu sebenarnya harus ke Banyuwangi, terus ada
lighting fair di Frankfurt, semuanya batal habis itu. Sampai perjalanan yang bulan depan juga udah batal semua gitu. Nah, pengaruhnya ke pekerjaan, ya tadi saya sempat ngomong sama Ruby juga, tadinya satu proyek berhenti, terus tahu-tahu sekarang adalah, wah Pak, kita indikasinya dari ini sih sebenarnya, tagihan. Kalau kerja kita sering tetap disuruh kerja gitu sama klien, tapi begitu sampai tagihan, Pak lagi antri Pak, maaf Pak, orang keuangan nggak ada gitu. Jadi akhirnya lama-lama surut ya, kecuali kerja-kerjaan master plan yang masih jalan gitu. Lu tuh terakhir, sorry, lu tuh PDW itu berapa orang, total pegawai? Total orang di payroll-nya ada sekitar 150 orang. Jadi lumayan pusing. Dan bukan yang paling gede, ada lagi yang lebih gede. Dan sebenarnya kalau di ya 300-an. Kalau di arsitektur ada sekitar sebenarnya kondisi agak sulit ini sejak mulai Pilpres dari kampanye. Menurut saya sih kampanye, kalau ngomong sedikit di luar politiknya, kampanye ini kelamaan sebenarnya. Jadi begitu kampanye Pilpres dimulai 2018 itu jumlah proyek udah turun. Orang masih jadi wait and see. Akhirnya kita harapkan 2020 membaik gitu ya, setelah Oktober ternyata udah mau membaik malah kena wabah ini ke seluruh dunia lagi. Itu sih ceritanya. Jadi sekarang ya hibernating sih, tapi kerjaan sih masih ada beberapa inquiry gitu ya. Tapi ya pastinya berkurang gitu. Yang berhenti juga ada beberapa. Tapi banyak kalau lo kan berarti kan proyek-proyeknya high rise itu ya, high rise korporasi ya. Korporasi ya dia semua yang berhubungan sama korporasi berhenti berarti ya. Tapi lo kan jarang bisnis to customer, lo bisnis to bisnis ya kan. Hotel, B2B office, ya, gitu B2B. Ya, B2B. Ya, komersial. Yang menariknya sih yang jalan terus itu kawasan industri sama kita ngerjain data center gitu. Jadi sebenarnya ada juga real estate. Jadi market kami tuh developer. Market kami tuh developer yang nanti konsumennya tuh konsumen tuh belinya dari developer. Jadi kita nggak jarang sekali kita berhubungan langsung sama konsumen. Jadi yang jalan lagi juga rumah sakit, ada beberapa rumah sakit lagi tender sih. Jadi berarti kan nggak berhenti amat ya. Kalau Ri, Abodai gimana Ri? Lu tuh berapa orang sekarang ya di Abodai? Total. Halo, ya. Pokoknya yang penting selama ini gue kalau selalu ditanya, gue selalu bilang gue merasa bersyukur berada di posisi gue, bukan berada di posisi Tio. Dia udah ngomong tuh dari Aceh kemarin tuh. Kenapa itu total tuh semua ada 40 ya. Terus kalau desainernya tuh kemarin kami Zoom bareng tuh gue baru ngitung di situ tuh ada sekitar 25-26 orang. Ya memang kan selama ini kami tuh proyeknya inginnya semua bisa gitu ya. Ada yang B2B, ada yang B2C, kemudian ada high rise, ada juga yang low rise, dan nggak cuma di Jakarta, sekarang lagi merambah ke Semarang dan sebagainya. Karena memang dari tahun 2008 tuh kayak mulai sadar bahwa ternyata kalau ada krisis kayak begini tuh ada hal-hal yang akan tertimpa, ada yang enggak gitu. Jadi walaupun kita nggak tahu apa yang enggak tuh apa, karena kan setiap krisis beda-beda ya. Jadi kayak kita memang dari dulu, apalagi terutama gue pengen supaya size-nya nggak gede-gede, supaya kita bisa punya portfolionya bisa di berbagai macam keranjang begitu. Ya tapi memang nggak gampang juga karena dan terutama yang paling agak nyesek tuh sebenarnya tuh kami tuh habis pindah kantor tuh habisnya tuh kurang lebih cukup banyak gitu ya. Jadi ruangan gue di Jakarta tuh sekarang masih belum sempat gue rapiin, masih berantakan, dan gue ternyata udah harus stranded di sini gitu. Jadi itu tuh akhirnya tetap di Kemang tapi pindah ke kantor yang lebih nyaman lah ceritanya. Karena udah di tempat lama 10 tahun, pengen punya pembaruan gitu ya. Lebih mahal gitu ya, pokoknya ya? Ya gitu. Lebih update. Terus ternyata baru 3 bulan pindah, itu
terjadilah si COVID ini. Tadinya juga sebenarnya tidak terlalu berpikir bahwa ini akan menjadi separah ini ya, tapi ternyata kemudian seperti ini. Cuman kayak proyek-proyek ada yang berhenti pasti, tapi kemudian ada juga yang masih jalan, dan terutama komersil itu, klien itu mengerti. Komersil kami itu sekarang lagi ada di Semarang, ada di kota-kota yang non Jakarta gitu, dan seperti teman-teman lihat di TV ya, sebenarnya di kota-kota di luar kota-kota besar itu kehidupan masih berjalan kurang lebih normal sih sebenarnya. Kayak kalau kita ke Semarang tuh sebenarnya mall masih buka, walaupun makanan harus take away dan sebagainya, tapi toko tuh buka. Terus ke Jogja dan sebagainya, karena mungkin bukan epicentrum dari kejadian ini gitu. Nah, sehingga proyek-proyek kami yang di luar kota so far saat ini masih jalan. Cuma memang akhirnya harus diambil ininya aja sih, diambil apa namanya, ya memang harus seperti ini gitu. Dan terutama kalau saya kan memang berencana bahwa setelah Abode itu sudah 15 tahun gitu, kepengen melakukan sesuatu yang lain, dan yang selama ini tidak pernah terlalu konsen karena sibuk dengan proyek-proyek yang cukup banyak itu. Ya selama 2-3 bulan ini kayak punya waktu untuk mulai mengamati proyek-proyek sosial yang selama ini tidak pernah terlalu diperhatikan gitu. Jadi seperti ya masih sibuk, tapi apa ya, ya memang harus dipikirin sih, kayak aduh, ada 40 orang yang cari makan di kantor, gimana dan sebagainya. Itu masih dipikirin, tapi kami sih kepengennya supaya kita nggak terlalu mikir jauh-jauh 5-6 bulan lagi gimana tuh, nggak akan ada yang tahu gitu ya. Bahkan bulan depan pun kita nggak akan tahu mau seperti apa. Jadi kita berusaha tetap gembira sih, satu kantor tuh kayak bulan depan ada tagihan apa aja, segini. Oh ini cukup nih buat sebulan lagi. Ini cukup buat sebulan lagi gitu, dan untungnya gue punya partner tuh yang handal gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti ini tuh sudah direncanakan oleh dia jauh hari di luar COVID ya. Jadi tinggal melihat ke situ aja, kira-kira mana yang tidak bisa masuk, mana yang bisa masuk yang baru itu. Nah kita ambil di situ. Ya seperti kata Tio sih, surprisingly masih ada 1-2 proyek baru yang masuk. Di 2 bulan ini ada 2 proyek yang masuk, tapi bukan proyek yang jualan ya. Jadi proyek-proyek yang sifatnya lebih ke institusional, lebih ke private project itu masih masuk gitu. Jadi ya itu kita syukuri aja gitu. Maksudnya ya we'll see gitu, sampai kemana ini jalannya gitu. Sambil itu tadi memakai kesempatan ini untuk apa ya istilahnya, kayak belajar lagi aja gitu, kayak hal-hal yang dulu nggak kepegang, sekarang kita coba lihat ini dibegituin dan sebagainya gitu. Ini kayak muka gue santai ya, tapi sebenarnya hati gue tuh sangat ini karena ini adalah minggu. Tio mengerti ya, minggu ini adalah minggu THR. Bener. Betul ya. Bener banget. Iya bener. Gue juga THR. Kan dari dulu joke-nya selalu begini. Joke-nya begini, kalau kantor arsitek itu kalau hari biasa pengen punya pegawai 200, tapi kalau udah deket lebaran pengen cuma 3 orang di kantor gitu. Nah, ini sama gitu. Kalau gue tiap bulan Ini ngomong-ngomong, Ari sekarang lagi bertapa di Salatiga, menjauhi Jakarta, dan nggak tahu caranya balik gimana nih. Sekarang gue mau nanya sama Isya deh. Isya, nah kalau Isya nih, dia Bite nih banyak F&B nih, gue denger. F&B dan hotel. Coba cerita sih, gimana nasib Bite sekarang? Oke, mungkin kalau tadi Mas Tio sama Mas Ari bilang sekian ratus dan sekian puluh, ya mungkin kita company yang masih baru banget, belum terlalu lama, sekarang di kantor ber-12 gitu. 12 itu juga udah sama admin, sama drafter, desainer sekitar 8 orang, udah termasuk saya sama partner saya. Kalau sebenarnya Bite itu dari tahun 2013 kan kebanyakan kita megangnya F&B. Kemudian di tahun 2016 kita dapat kesempatan untuk bikin hotel waktu itu ya.
Nah, sejak itu kita langsung kayak mikir, kayaknya mungkin enak gitu kalau misalnya kita nggak terlalu fokus dengan F&B, nggak terlalu fokus dengan cuma restoran, coffee shop gitu. Kayaknya ngerjain hotel menyenangkan gitu. Kemudian ada beberapa tawaran untuk masuk project residential juga. Kemudian dari tahun 2016 ke 2019 itu porsi, kalau tadinya mungkin di awal-awal BITE itu 80% kita megangnya F&B, coffee shop, restoran, bar gitu. Di tahun 2016 itu udah agak bergeser gitu. Jadi porsi restoran F&B itu udah berkurang sekitar 50%. Nah gitu. Nah, sekarang ya sebenarnya yang sangat disyukuri di sekarang ini gitu. Kayak saya ngobrol sama teman-teman di kantor gitu ya. Karena 50% F&B itu yang sekarang lagi struggling banget gitu. Mereka benar-benar yang omsetnya dari sekian 100% gitu ya. Kita ngobrol sama partner kita, sama partner dan klien kita, itu bisa sampai 5% aja mereka nggak bisa reach gitu. Bahkan makanya banyak pengurangan karyawan, banyak yang di unpaid leave juga gitu. Nah, saat ini BITE bertahan dari proyek-proyek yang jangka panjang kayak hotel, ada resort juga, terus sama ada beberapa rumah tinggal gitu. Nah, itu yang bikin kita bertahan. Jadi sebenarnya ini jadi satu pelajaran juga buat kita gitu, bahwa satu company memang mesti punya beberapa project yang berbeda tipe gitu. Karena kita nggak tahu nanti kondisinya seperti apa gitu. Kalau bayangin kalau dalam waktu dulu kita tetap bertahan, oke kita F&B aja terus karena kayaknya kita bisa fokus di situ. Nah saat ini mungkin lagi udah sulit banget gitu untuk BITE sendiri gitu. Kira-kira sih kalau BITE seperti itu, masih ada proyek yang berjalan tadi, walaupun 50%-nya itu terhalang dari izin. Kayak kalau misalnya interior gitu di gedung kan udah pasti ditutup. Kemudian kalaupun yang stand alone juga mereka belum berani untuk lanjutin project baru karena untuk bertahan aja juga cukup sulit. Jadi yang F&B sih sekarang hampir keseluruhannya agak stop sih. Jadi kita sekarang lagi menyibukkan untuk ya perbaikan portfolio, terus benerin website, sama fokus sama project-project yang jangka panjang dan rumah-rumah tinggal gitu. Tapi masih hidup ya, artinya masih bisa berjalan lah setahun ke depan gitu dengan proyek-proyek tersebut. Kalau setahun, Insya Allah ya. Belum tahu. Nggak tahu ya. Semoga. Ayo ngomong-ngomong buat anak-anak gaul, BITE ini yang bikin Mr. Fox di Sudirman, Mr. Fox di Jakarta sama di Surabaya ya, Art Hotel juga di Ubud. Itu. Ya. Git, coba share Git. Lu gimana Git sekarang Git? Kayaknya memang pertanyaannya berurut ya, dari perusahaan yang paling besar ke gue yang paling kecil. Jadi kalau dari jumlah staff, jadi kantor kita ini baru dibangun tahun 2018. Staff kita total, desainer, drafter dan lain-lain totalnya 7 orang, termasuk saya dan istri. Nah kalau ngelihat kronologis nih ya, dari 12 Maret tuh sebenarnya itu meeting paling terakhir di mall tuh gue meeting di 12 Maret. Itu udah mulai rajin cuci tangan tuh di 12 Maret karena udah mulai ada berita-berita seperti itu. Nah, tapi memang di kantor arsitektur itu yang selalu kita lakukan, memang kita selalu proyeksi operasional kantor itu 6 bulan sebelumnya. Jadi kita sudah menyimpan satu dana operasional, mau ada proyek atau tidak ada proyek, selama 6 bulan itu seluruh anak kantor bisa tetap bekerja. Nah, tapi memang kalau melihat dari jumlah proyek yang masuk, proyek itu terakhir kita di bulan Maret. Jadi April dan Mei justru buat di kita itu tidak ada lagi approaching proyek baru ataupun proyek-proyek baru yang masuk. Tapi proyek yang berjalan, ini sambil lagi ngambil. Halo Mbak. Di proyek yang berjalan itu adalah di residential pada umumnya, paling banyak yang memang ada beberapa townhouse, ada juga proyek hotel kecil. Tapi memang selama ini proyek yang kita lakukan tuh selalu kombinasi. Jadi nggak semuanya residential, tapi nggak semuanya juga proyek besar. Tapi kesulitan yang kita lakukan biasanya kita selalu tidak bisa menebak timeline proyek itu berjalan dengan baik atau tidak. Misalnya untuk di proyek besar, kita misalnya 2 tahun secara target, tapi ternyata
molor, entah itu dari investor, entah dari apa. Walaupun di kontrak kita selalu mengikat itu agar berjalan dengan baik, tapi biasanya yang selalu kita kesulitan itu timeline-nya kadang molor. Nah, dari segi penagihan juga untuk di proyek besar buat kita cukup sulit untuk mendeteksi bahwa proyek itu bisa aman untuk running operasional kantor. Jadi selama ini pengalaman untuk running kantor itu lebih di bensinnya tuh di residential. Karena apa? Karena setiap misalnya kita presentasi, kita juga mudah komunikasi dengan kliennya. Jadi ketika kita tagih, dalam hitungan maksimal kita inginnya cuma seminggu tuh udah masuk untuk proyeksi keuangan. Nah, tapi kalau misalnya untuk perusahaan, ya entah itu dari pajaknya lah, entah dari cara invoice-nya, apa dan lain-lain, nah itu kita kadang cukup kesulitan. Jadi selama ini kita tidak menjadi masalah untuk tetap merunning, dan teman-teman kantor pun kita tidak menerapkan work from home. Memang suasana tinggal mereka juga berdekatan dengan studio, jadi mereka semua kerja di studio. Tapi kita nggak tahu nih di bulan Juni dan Juli. Target kita sih di Juni atau Juli sudah ada proyek baru lagi yang masuk, dan itu bisa untuk proyeksi ke belakangnya. Tapi kalau sampai Juli pun belum ada lagi proyek yang masuk, cukup perlu ada formula yang bisa menghitung ini seperti apa yang harus dilakukan. Ya soalnya kalau biro-biro arsitek kan nggak beda kayak agensi gitu ya. Agensi kan mungkin gue nggak tahu sih punya turunan project produk. Kalau arsitektur kan ya lu ngedesain arsitektur dengan berbagai macam industrinya gitu. Tapi gue recap aja tadi, berarti project-project dari teman-teman di sini yang berjalan itu yang berhubungan sama institusi, berhubungan dengan pribadi, private, kawasan industri, rumah sakit gitu ya. Dan project-project besar dan komersial malah itu yang banyak berhenti. Itu mungkin buat referensi teman-teman arsitek yang dengar. Yok, kalau lo yang paling gede, lo nge-layoff nggak? Kalau boleh tahu, dengan kondisi sekarang. Ada kasus di mana lo nge-layoff orang nggak? Belum. Paksa gitu? Belum? Belum. Alhamdulillah. Ya jangan sampai lah, amit-amit. Ya jangan sampai. Ya moga-moga enggak. Karena gue gini, company-company yang punya fixed cost tinggi itu kan itu yang sangat sangat rentan ya, sangat rentan. Tapi ya. Kenapa sorry? Enggak kemarin THR aja disesuaikan, masih ngutang. Oh ya, diutangin. Dari semua ada yang nge-cut ini nggak? Ada yang nge-cut salary nggak? Abode nge-cut salary nggak sementara? Gue belum. Kalau gue jujur, nggak. Kan kita harus nge-cut. Ya. Gue belum. Cut. Belum. Kita kan harus mengikuti tren zaman. Isinya gimana sih di BIT-nya? Sama kita cut transport, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang masih masuk ke kantor, itu kita tetap bayar uang transportnya sih. Gitu. Kalau lebih ke transport aja. Ya. Kalau gue masih bayar. Ternyata ya, sorry. Sebenarnya ternyata ya. Ruby dulu boleh silahkan. Enggak. Oke dulu. Sok lu dulu. Ya. Jadi sebenarnya ternyata ya cost buat running office itu ya, kita ke kantor dan sebagainya itu tuh tinggi banget. Nah, itu tuh baru ya terasa dari dulu terasa, cuman sekarang tuh baru kelihatan bahwa setelah kita semua work from home, itu tuh kita bisa cut cost cukup banyak dari tidak bekerja di kantor gitu. Terus sama saya di kantor juga ada penyesuaian salary, tapi karena di Abode itu banyak yang cost, nah itu kalau yang buat yang cost salary disesuaikan, tapi kemudian ada insentif buat biaya cost gitu, karena kasihan ya mereka nggak bisa pulang dan sebagainya. Kalau THR sih tetap ada gitu, tinggal kan ada peraturan Menteri Tenaga Kerja ya, THR itu harus dibayarkan, tinggal caranya itu bisa disesuaikan, tapi karena itu sudah haknya pegawai dan itu katanya tidak boleh dipotong. Nah, tapi kami sedang berpikir tentang itu. Jadi walaupun gajinya dipotong, tapi THR itu nggak boleh dipotong. Jadi itu yang memang agak berat dan harus disesuaikan cara pembayaran, tapi pasti akan dibayarkan. Ya itu maksud saya gitu. Ari lebih pintar ngomongnya. takut ada orang PDW yang denger.
Itu ada desaker ya. Ya, gue nggak dibayarin. Kalau di kantor gue company of 10 total. Kita bayarin semua, THR dibayarkan, tapi kita nggak bayar lembur. Jadi kalau di kantor gue tuh biasanya lemburnya per jam, dibayar per jam, kita bayar, sekarang kita nggak bayar lembur. Karena hitungannya mereka kerja di rumah, kerja di mana-mana. Nah, pertanyaan gue gini, sebenarnya ini nanti nyambung ke pertanyaan berikutnya. Kondisi work from home ini kalau menurut kalian ya, ini bisa dipertahankan nggak menjadi pola kerja yang ke depan? Kalau dilihat setelah 3 bulan itu udah running nih. Dari siapa nih? Dari Isya dulu deh, yang 10-12 orang. Oke, sebenarnya sih mungkin ya kita udah sempat ngobrolin itu sih di bareng sama teman-teman kantor. Jadi kalau di kantornya Bite itu kita kayak satu communal space yang isinya tuh bukan cuma Bite aja di bidang arsitektur interior, ada orang branding juga, tapi company-nya beda. Ada Monstore itu clothing, sama ada Anticode itu dia web designer. Nah, kita biasanya selalu rundingan gitu, bareng-bareng. Sebenarnya dari work from home ini tuh ada plus dan ada minusnya. Yang pertama, mungkin kita baru sadar gitu, kalau ternyata tuh ketemu tuh nggak harus selalu ketemu langsung gitu. Kalau dulu kan selalu kayak setiap kali kita mau update sesuatu, desain atau apa segala macam, kita harus selalu setting untuk meeting bareng gitu. Nah, mungkin dengan kondisi seperti ini, kita bisa bilang, ya mungkin ada kalanya kita nggak perlu harus selalu meeting bertatap muka gitu. Jadi ya mungkin bisa dipertahankan, dan bahkan ada wacana juga, gimana kalau misalnya... Dogi siapa itu? Dogi dari lo ya? Iya. Gak apa-apa. Nah, mungkin kalau misalnya nanti dipertahanin, bahkan mungkin nanti kalau misalnya memang udah kembali normal, mungkin ada dalam 1 minggu kita bisa set 1 atau 2 hari yang memang nggak di kantor gitu, lo bisa kerja remote di mana aja gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa kita consider seperti itu. Yang pertama, nggak harus meeting selalu ketemu tatap muka langsung. Kemudian mungkin ada 1 hari dalam 1 minggu yang kita kerja di rumah gitu. Karena sebenarnya cukup efektif juga, dan selama kita work from home, kita nggak ada kesulitan sih untuk update, kecuali memang yang paling sulit adalah checking di lapangan gitu. Karena kalau checking di lapangan ya kita memang harus ke sana kan gitu. Tapi kalau misalnya untuk koordinasi dan segala macam sih so far masih terkendali gitu, dan mereka selalu kirim update dan kita selalu banyak diskusi juga gitu. Jadi belum ada kendala lagi sih gitu. Nah, gue mau masuk ke sini nih. Jadi tadi kan tentang kita ya, tapi kita arsitek, kita belajar tentang ruang, ngomongin tentang kantor. Mungkin juga teman-teman yang non-arsitek, atau juga teman-teman arsitek pengen ngedengerin pendapat dari kalian. Ini akan merubah pola kerja kita ke depan nggak? Dalam arti gini, Tiok pasti ngedesain high-rise gitu ya, Bude juga gitu. Apakah ada perubahan sehingga misalnya bangunan-bangunan tinggi menjadi perlu dipertanyakan gitu? Mungkin salah satu antara Tiok atau atau Ari kali bisa ngomong tentang ini. Ada perubahan dari pola kerja masyarakat nggak kira-kira karena ini? Kami proyek high rise-nya nggak sebanyak Tio ya. Jadi memang ada high rise, ada low rise, ada proyek yang gede banget, lebar banget, yang tapi 3 lantai kayak gitu ya. Nah, itu kemarin terutama yang komersial yang sekarang masih berjalan tuh sebenarnya kemarin diminta untuk mulai memikirkan kecenderungan sekarang yang bahwa orang sudah mulai take away dan sebagainya. Cuman ya itu lagi-lagi mungkin itu keuntungannya saya tinggal di daerah ya, karena teman-teman mungkin ini kayak kebanyakan di Jakarta ya. Kondisi Jakarta, Bandung dengan daerah tuh beda banget loh gitu. Kita membicarakan, kita kalau melihat Jakarta tuh dari daerah tuh serem gitu, karena di sana tuh bener-bener kayak perang gitu ya, mallnya tutup dan sebagainya. Sementara kalau di daerah itu kehidupan masih berjalan seperti biasanya, cuma orang bedanya pakai masker gitu. Ya mungkin karena itu keuntungannya tidak menjadi epicentrum, sehingga kadang-kadang saya tuh berpikir sebenarnya memang Indonesia itu terlalu luas, dan selama ini yang menjadi problem adalah apa yang ada di Jakarta kemudian akan diterapkan di daerah, dan itu nggak fair gitu, karena buat orang-orang di daerah kondisi yang terjadi di Jakarta itu benar-benar memang
sangat apa ya, sangat berbeda 180 derajat gitu. Nah, sehingga dalam hal desain pun menjadi begitu gitu. Karena kebetulan proyek yang saya pegang ini proyek yang ada di daerah. Kemarin sempat berpikir kayak begitu juga, cuman begitu melihat kecenderungan orang dan apa iya gitu akan menuju ke sana, kayaknya belum gitu. Karena memang kondisinya memang beda banget ya antara di Jakarta, Bandung, dan kalau di case-nya saya di Semarang, Salatiga, dan Jogja, Solo tuh beda gitu. Jadi itu juga akhirnya karena udah tinggal di sini 3 bulan, itu udah mulai menjadi perhatian juga. Jadi salah juga selama ini ya kerja jadi arsitek ya. Kita ngerjain proyek misalnya di Surabaya, kita ngerjain proyek di Semarang, terus kita pakai mindset cara berpikir Jakarta. Secara standar mungkin oke, cuman ada hal-hal tertentu yang ternyata nggak bisa gitu. Ternyata ada hal-hal yang ya orang bilang mungkin local wisdom itu tuh bullshit, tapi sebenarnya iya sih, memang beneran ada, bahkan dalam tataran hidup modern ya. Jadi artinya itu yang justru malah sekarang menjadi perhatian saya, dan itu menarik gitu, bahwa mungkin next-nya kalau kita udah mulai bekerja dengan biasa lagi, pada saat kita mengerjakan proyek di daerah atau hal-hal yang kita kerjakan itu, kita nggak boleh hanya memakai mindset Jakarta untuk mengerjakannya, karena at the end itu yang akhirnya saya pikirkan, nanti semuanya akan jadi Jakarta gitu, dan itu jadi nggak seru banget gitu. Nah, sekarang justru ya itu mungkin karena saya sekarang melihat dari jauh ya, saya melihat dari jauh, jadi saya bisa bilang seperti itu gitu, dan itu jadi buat saya kesempatan yang berharga sih, yang mungkin tidak akan saya dapatkan kalau saya tidak dipaksa untuk exile di sini gitu. Jadi kesimpulannya mari kita semua kerja di luar Jakarta gitu ya. Oh jangan. Nanti jadi luar Jakarta, nanti jadi Jakarta lagi. Jadi nggak bisa juga. Iya, gue ketemu teman-teman gue di Bali, siapa waktu itu siapa arsitek tuh segitu, oh masih di Jakarta, kapan keluar dari Jakarta? Saya bener juga. Karena memang sekarang ngomong isolasi mandiri, sekarang kalau di daerah-daerah yang eksotik kan lu ngelihat pantai, ngelihat ini gitu, jadi lu ya mungkin pengen ke area-area di sana kali sekarang. Jadi kalau gue motong ini menarik tadi yang Mas Ari bilang bahwa sebenarnya hal ini juga diterapkan oleh salah satu arsitek di Malaysia ya. Dia dulu sebelumnya punya beberapa proyek di luar negeri, dia base-nya di Malaysia, terus sampai akhirnya dia memutuskan hanya mau punya proyek di Kuala Lumpur saja. Nah mungkin ini salah satu hal bahwa orang yang sudah memahami daerahnya sendiri itu akan bisa memahami kontekstualnya dengan baik gitu, dengan benar. Nah itu bukan berarti dia memang tidak punya mimpi untuk proyek di luar negeri atau di tempat lain, karena dia merasa bahwa orang yang sudah memahami tempatnya dengan baik itu bisa memberikan solusi atau mengenal daerahnya dengan baik. Gitu. Nah, mungkin yang muda-muda kayak gue juga awalnya mikir, aduh, gue dulu kerja di Singapura, sekarang pengen juga punya proyek di Singapura gitu kan. Terus pas ya mungkin passion itu ingin masih dikejar dulu seperti itu, tapi kalau suatu saat akhirnya dia bisa memahami bahwa sikapnya, bahwa orang yang memahami tempat dengan baik itu orang yang di sekitar situ, ya suatu saat desainnya akan lebih tepat dikerjakan oleh orang itu. Jadi Mas Ari mungkin suatu saat proyeknya hanya di Salatiga nih Mas. Jangan dong, nanti terus gimana cara gue bayar 30 orang tadi? Mungkin ada bisa jadi satu tempat yang menarik juga gini, Bi. Gue tuh kecil lahir di Bandung. Terus di Bandung sampai akhirnya orang tua pindah ke daerah di Bali, di kota kecil di atasnya di Singaraja Utara. Gue bener-bener satu perbedaan budaya dan cara main. Kalau di Bandung tuh orang-orangnya lebih halus-halus, di Bali tuh lebih keras. Tapi buat mereka itu bukan kekerasan. Mungkin orang Bandung bilang, wah ini dibully gitu. Kayak misalnya, lu dilempar sama bola tenis, buat di sana biasa, memang mainnya seperti itu. Terus akhirnya SMP gue balik lagi ke Bandung. Jadi ada satu perbedaan yang bisa melihat, oh Bandung seperti apa, Singaraja seperti apa. Nah mungkin caranya Mas Ari sekarang tinggal di Salatiga, suatu saat mungkin pindah lagi ke tempat lain, itu adalah salah satu cara untuk memahami konteks lokal dengan baik. Nah, tapi kita nggak tahu berapa tahun tuh perlu orang bisa memahami konteks itu dengan baik. Nah, jadi kalau suatu saat mau punya proyek yang apa ya, mungkin harus yang lebih slow, proyek lebih kecil, tapi bisa memahami tempat, nah itu kita harus berdiam di situ lebih lama. Seperti itu.
Tapi kayak contoh company-company IT lah yang bisa berjarak gitu. Mereka ada kayak digital nomads di Bali gitu. Mereka tinggal di Bali, proyeknya di mana-mana. Maksudnya kayak Ari baru pindah kantor di Jakarta, salah tuh, artinya dia pindahnya ke Salatiga gitu. Karena cost-nya murah kan di sana, bikin proyek di mana-mana. Ya, ya. Maksudnya dimungkinkan nggak? Karena gue pernah lucu juga. Ini ada dari ini ke Tiok dari si Leta nih tadi gue ngobrol. Pak Danis ngomong tentang satu kata-kata yang menarik. Mana kata-katanya gue baca ini. Ngomongin tentang buat negara urban, buat negara seperti kita yang buat mana sih? Bagi negara berkembang, urbanisasi mental lebih penting daripada urbanisasi fisik. Maksudnya adalah orang-orang yang, jadi orang tuh jangan pindah ke kota. Yang benar tuh adalah membuat orang-orang di daerah itu memiliki kemampuan. Sehingga kalau mereka memang harus pindah ke kota, ya mereka punya kemampuan tersebut. Jadi nggak jadi nggak ada daerah kumuh dan lain-lain gitu. Nah itu mungkin gimana kalau perkotaan di daerah itu gimana, mungkin lu bisa kasih pandangan. Maksudnya Pak Danis itu bukan artinya bahwa orang kota lebih berbudaya atau gimana ya, tapi sebenarnya lebih ke personal dealing dengan kepadatan yang tadi. Saya setuju sama Ari tadi tentang local wisdom ya, tentang kearifan lokal tuh selalu ada. Yang di Jakarta kan sebenarnya udah nggak beda dengan kalau kita lihat ke atas, kita nggak beda sama Singapura sama Hong Kong. Tapi kalau ngeliat garis mata aja ke level ground, orang jalan masih bisa keceklik-ceklik gitu ya, patah kaki lah segala macam. Itu karena nggak ada budaya berkota. Artinya budaya berkota tuh yang punya taat aturan, rules gitu, space-nya terbatas, ruang terbatas. Kalau dihubungkan dengan pertanyaan lu yang awal tadi, gimana dengan hidup di kepadatan lebih tinggi atau bangunan tinggi, ya pasti ke depan akan ada perubahan. Tapi kepadatan nggak bisa dihindari karena orang sumber resources-nya masih banyak yang dari kota gitu ya. Nah sekarang tantangan dari Ari tadi itu saya tertarik juga. Dia bilang, gue tertarik juga dan betul gitu. Jangan sampai Semarang dijadikan Jakarta, Surabaya dijadikan Jakarta. Setuju. Sekarang tuh kan peraturan menteri lah, peraturan. Gue banyak ngomong sama, ada dulu sekarang udah nggak di sana, orang pariwisata, arsitek teman kita juga, Anneke namanya. Yang di mana-mana standar PU tuh rumah yang layak tuh rumah bata. Padahal nggak selalu gitu loh. Mungkin di contohnya Yori di Wairebo gitu, rumahnya kan beda gitu. Tinggal sebenarnya performance-nya seperti apa. Balik ke pernyataan bagaimana hidup di kota, bahwa kota memang selalu harus punya kepadatan yang tinggi gitu. Dia bisa disebut kota, salah satu cirinya adalah dan terjadi pertukaran tidak hanya barang tapi juga jasa gitu ya, banyak ini gitu. Baik jasa keuangan, profesional dan lain-lain. Di situ sebenarnya praktisi perkotaan hindari itu sebenarnya sprawling, pemekaran seperti yang terjadi di 80-90-an, di mana Jakarta udah hampir borderless gitu ya, dalam arti yang negatif gitu. Karena semua sawah, kalau ingat dulu ya mungkin yang seumuran anak muda seperti gua gini, tahun 70-an, 80-an tuh Kerawang masih lumbung padi. Sekarang lumbung pabrik sama residential gitu, landed house dan lain-lain gitu. Memang ada beberapa arsitek yang bersikap tidak mau ngambil proyek yang ini sawah gitu ya. Tapi kenyataannya bahwa pertumbuhan Indonesia distandarisasi dan menuju ke arah yang kurang baik itu ya itu gitu. Kemudian orang yang pindah ke kota pun masih berasa dia punya dia bisa mengambil ruang seenaknya tanpa memikirkan tetangganya. Contohnya gampang sih sebenarnya di apartemen, rumah susun itu di semua strata ya. Mengambil hak orang lain tuh udah satu hal yang bukan biasa, tapi seolah-olah tuh miliknya dia, padahal tuh kan ada yang milik bersama, ada yang milik justru kalau kita mau belajar dengan orang yang di kearifan lokal tadi, Agit udah sampaikan ya,
harus ada apa ya, asimilasi kalau di kota itu gitu. Bahwa kita berurusan dengan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Kalau di satu kampung gitu ya, apalagi kampung yang benar-benar ini kan cenderung homogen gitu. Kemudian nanti mereka pindah ke satu kota, ya mix-nya juga beda sendiri. Mix di Semarang, di Jogja, di Solo itu juga beda gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi budaya kota yang nggak kita punya itu sebenarnya budaya berbagi gitu. Nah, tantangannya sekarang dengan keadaan pandemi seperti ini, berbagi yang seperti apa, menjaga jarak seperti apa, ruang publik yang seperti apa, kantor yang seperti apa gitu. Itu aja sih. Iya. Kira-kira. Itu kalau ngomong tadi di daerah, gue kemarin bikin talk juga tentang pariwisata. Itu juga salah satu yang terdampak ya, semua pada berhenti. Begitu salah satu narasumbernya itu beli Putu Semara di Bali. Terus dia bilang satu kondisi yang menarik karena di sana itu hotel-hotel gede yang ya besar-besar itu pada mati. Tapi hotel-hotel kecil itu pada hidup. Karena orang bule-bule tuh ya dibilang isolasi diri ya udah dia nggak mau pulang ya di situ aja gitu. Kayak Ari nih sekarang di Salatiga gitu. Tapi yang menarik kan jadi kayak hotel-hotel kecil, homestay apa mungkin yang tempat rumah tinggal rakyat itu menjadi satu fenomena menarik untuk untuk ditelaah kemudian gitu. Karena itu yang ya survive sih, kayak ngomong tentang Ari bilang tadi, kearifan lokal ya gitu. Ya gue penasaran aja pengen tahu kayak apakah hotel-hotel mungkin isu yang suka bikin hotel ya yang kayak gitu, apakah dia sekarang hotel-hotel udah melihat arah situ apa belum, bagaimana? Kira-kira dengan kondisi ini. Kalau boleh sharing sedikit untuk yang ada beberapa minggu ini kita banyak ngobrol sama klien kita sih gitu. Gimana bisnis, gimana ke depannya gitu. Strateginya apa. Nah, di awal-awal Mei ini tuh mereka kayak buat asosiasi tentang bareng sama pemerintah, dialog. Jadi ada yang dari restoran, ada yang dari pendidikan, dari hotel gitu-gitu. Jadi mereka merumuskan sistem baru ke depannya ketika PSBB sudah dicabut gitu. Jadi nanti restoran dia punya ini sendiri gitu, ada peraturan sendiri, hotel dia punya peraturan sendiri gitu. Kemudian bar juga nanti dia ada peraturannya sendiri. Nah, itu yang masih digodok gitu. Tapi ya berarti ke depannya akan banyak adjustment dalam hal desain sih gitu. Jadi tempat ibadah juga ada regulasinya sendiri, institusi juga ada, terus semua sektor akan kena gitu. Dan itu yang nanti yang perlu jadi perhatian kita sih gitu dalam mendesain gitu. Jadi akan banyak adjustment dari situ gitu. Bukan cuman dari sarana tapi dari sistem juga gitu. Jadi dari sistem untuk mereka tuh juga bahkan ngobrolin apakah nanti kartu kredit akan dihilangin yang digesek, apakah nanti semua cashless gitu. Nah kayak gitu-gitu juga tuh jadi perhatian. Jadi benar-benar semua kebiasaan kita ini tuh akan berubah total gitu, dan kita harus siap untuk hal-hal seperti itu gitu. Sistem sistem untuk take away, terus menu, apakah nanti semuanya sistemnya pakai QR code kayak gitu-gitu. Nah, itu juga menjadi bahan godokan saat ini ya gitu. Yang bisa disiapin gitu setelah PSBB udah selesai. Gitu. Oke, ini sebelum lanjut, ini semua yang gabung di sini boleh bertanya atau kalau mau memberikan pendapat silakan di kolom chat. Nanti kita bacakan, atau mungkin ada pertanyaan buat semua, silakan, jadi biar kita bisa diskusi bersama-sama. Ya ini, gue mau masuk ke tadi yang Isya bilang, ngomongin tentang itu, juga Ari tadi menarik. Gue penasaran karena gue nggak tahu kalau di Indonesia itu, kita tuh nggak punya hygiene standard ya. Jadi kalau di Singapura kan ada yang jelas ya. Atau misalnya internasional itu tuh, gue nggak tahu di Indonesia tuh ada apa enggak. Terus bagaimana juga di daerah, kata Ari gitu ya, karena daerah tuh punya ini sendiri ya. Itu gimana kalau arsitek gitu ya, kita mau mendesain, samping yang tadi Isya bilang gitu ya, dia nge-refer kemana? Itu apakah dibutuhkan apa enggak nih buat sekarang? Untuk semua kasus gitu. Mungkin bisa salah satu. Bisa cerita. Apa nih? Ari, coba Ari. Tentang ya ini kita ngomongin standar ya.
Ya, ngomongin standar. Ya. Ini sebagai biro yang dulu pernah, yang 2 tahun lalu menerbitkan buku Firmitas yang sebenarnya isinya mengakrabkan para arsitek dengan standar yang selama ini kalau fresh grade tuh mereka nggak ngerti standar gitu ya. Tapi kan standar itu kita berbicara tentang hal-hal yang basic ya. Hal basic tuh contohnya misalnya keselamatan. Jadi kalau rumah tinggal ya mungkin tidak seketat bangunan tinggi. Begitu kita ngomong bangunan tinggi, kan standar keselamatan kebakaran dan sebagainya itu ya memang mau tidak mau harus seperti itu gitu di daerah manapun gitu. Nah, sama juga hygiene itu ya mungkin orang bilang bahwa kalau orang di daerah di desa gitu ya minum air mandi dari kali kok nggak apa-apa gitu, kalau di Jakarta kok langsung sakit-sakit, ya itu nggak ngerti lah. Tapi yang namanya hygiene itu kan standarnya pasti kalau kita mau menjadi manusia yang hidup di zaman modern ada standar hygiene tersendiri. Nah kalau itu sebenarnya tidak boleh ditawar gitu kalau sebagai arsitek ya. Artinya yang namanya keselamatan, yang namanya kenyamanan, yang namanya kesehatan, hygiene itu sesuatu hal yang menurut saya itu harus. Bahkan kalau misalnya ini contohnya lagi bikin musola di desa gitu ya, terus di situ apa nanti wudunya ini bisa nggak kita perkenalkan wudu dengan duduk misalnya, karena kalau duduk itu memang secara kebersihan lebih baik, nggak becek dan sebagainya, itu kan kita mereka hal baru. Tapi yang tadi saya bilang bahwa semuanya distandarkan dengan Jakarta tuh lebih kepada ini sih, lebih kepada cara berpikir, kayak misalnya gimana ya cara ngejelasinnya, kayak contohnya gini loh, kemarin tuh orang kan di Jakarta pada bilang wah nggak ada kerjaan dan sebagainya dan sebagainya, susah banget kayaknya. Nah kalau di daerah di kota kecil kayak di Salatiga itu kan konsumsinya banyak konsumsi domestik ya, artinya lo kalau punya warung yang beli tetangga lo, kalau punya laundry yang laundry ada di sekitar lo, dan mereka itu hidupnya seperti itu. Sehingga kalau di Salatiga itu boleh dibilang sebenarnya tidak terlalu terasa karena laundry masih penuh, warung masih banyak pembelinya walaupun harus take away dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang kita lupakan gitu. Walaupun kalau terus kita ke warung terus standar hygiene-nya nggak beres, ya memang itu harus diberesin gitu. Tapi yang kearifan seperti itu yang bagaimana kalau orang sini tuh bingung gitu ya ngelihat orang Jakarta harus work from home. Mas, gimana saya bisa work from home gitu? Masa cangkul saya di sawah, saya di rumah gitu kan nggak bisa gitu. Itu kan yang kadang-kadang dilupakan juga sama pemerintah. Gila aja petani terus nggak boleh kerja, terus gimana gitu kan, hal seperti itu. Nah ini kan kita nggak ngomongin standar, kita udah mulai ngomongin ke masalah life gaya cara hidup. Nah cara hidup itu yang menurut gue selama ini yang kita lupakan gitu. Tapi kalau standar tetap harus sebagai arsitek tetap harus dijalankan karena itu tuh minimum. Kita kan membuat bangunan punya tanggung jawab pada banyak hal. Ya pada keselamatan pengguna, pada lingkungan, itu sih nggak bisa ditawar kalau menurut saya sih harusnya begitu. Tapi begitu kita ngomong tentang cara hidup, itu yang harus kita pahami lebih bagaimana orang di daerah dan orang di kota besar itu sebenarnya punya cara yang berbeda. Sama di sini juga sama, hotel-hotel kecil itu juga masih hidup gitu, karena hotel-hotel kecil di sini mereka menampung sales yang dari rokok dari sekitarnya itu, mereka kan tetap itu perputaran ekonomi itu tetap terjadi. Sehingga di kota kecil seperti ini kurang lebih karena mereka tidak terlalu terimbas dengan trade yang terlalu luas ya, bahkan mungkin nggak regional, nggak ngomongin nasional lah, sehingga mungkin imbasnya tidak terlalu terasa gitu. Ini gue ngomong gini karena kemarin bahasanya ada salah satu dari perwakilan Kemenparekraf waktu kita diskusi, dan mereka lagi melihat emang ada lagi membuat hygiene standard yang mungkin harus diberikan. Jadi maksud gue gitu, jadi kayak ke hotel, problemnya gini sekarang, kita sebagai desainer kan kita merumahkan aktivitas teman-teman seperti teman-teman event misalnya gitu. Yang sekarang hotel itu kan ada tempat berkumpul ballroom dan lain-lain. Itu hotel-hotel tuh mereka nggak berani buka karena ya tadi dan tidak boleh buka. Tapi tadi pertanyaannya apakah emang kita butuh hygiene standard dari pemerintah gitu yang emang akhirnya oke deh bisa boleh buka dengan begini, atau misalnya buat warung-warung emang
kayak gitu. Karena kan membantu mencari solusi buat teman-teman yang emang membutuhkan ruang untuk beraktivitas. Kayak kalau kita kan tadi proyek-proyek kita kan jalan, tapi kira-kira gimana kita bisa membantu itu gitu? Apakah dibutuhkan tadi? Jadi kita bisa ngasih rekomendasi juga buat ya orang yang bisa dikasih rekomendasi ya, mungkin pemerintah apa gimana gitu. Karena emang nggak ada hygiene standard ya di Indonesia ya. Kalau dari Yok mungkin yang lebih banyak bekerja dengan standar, gimana Yok? Kalau standar ya, memang tadi yang dibilang sama Ari itu minimum gitu. Nah, yang masalahnya di Indonesia itu standar dilihat sebagai preskriptif gitu. Dia nggak dilihat sebagai performance based. Okay. Jadi misalnya, keselamatan kebakaran. Sekarang gini, rumah susun untuk keselamatan kebakaran tangganya harus pressurized fan. Nah, itu listriknya aja berapa gitu. Rumah susun aja orang yang nyewa di situ belum tentu kuat bayar service charge atau iuran bulanannya gitu. Sementara dari damkar harus ada proses, padahal kita buka ventilasi aja tiap lantai untuk bangunan 12, 16 lantai, 24 lantai ya masih, asal performance-nya dia asap yang ada ruang itu secara arsitektur didesain sebagai ruang yang positive pressure, artinya kalau ada kebakaran asap nggak bisa masuk. Caranya apa? Ada jarak. Nah, kalau bicara masalah kesehatan memang nggak ada standarnya. Kebetulan saya kan juga terlibat di Green Building Council. Ini sebenarnya tentang healthy building, terus kemudian ada di World GBC namanya Better Places for People, itu udah banyak ngomong tentang itu, standar material yang dipakai, bagaimana membersihkannya, membersihkan satu kamar mandi hanya dengan satu gelas air, bukan satu ember air, kayak gitu-gitu. Tapi tetap harus bersih gitu. Nah, saya nggak tahu ya kalau standar-standar hotel seperti apa itu kan operational, tapi di arsitek yang merancang dia harus tahu di mana meletakkan misalnya keran air untuk cuci tangan dan lain-lain itu. Bagaimana ada seperti teman saya ini arsiteknya cukup terkenal, saya nggak usah sebutin. Teman saya di developernya, dia bikin hotel, fasadnya sedemikian rupa, miring-miring dan lain-lain. Ditanya ini ngebersihnya gimana gitu. Dia bilang, ya itu bukan urusan saya, itu urusan operator. Dan akhirnya memang benar fasadnya nggak bisa di service gitu. Itu hal-hal yang besar ya. Sampai harusnya hal-hal yang kecil ini arsitek bisa saya di TABG juga sering lihat arsitek ngasih apartemen udah kecil tipe 36, sekarang kan nggak ada lagi tipe 18 ya. Waktu kemarin masih ada tipe 18. Tipe 36 ruang kamar tidurnya nggak ada jendelanya gitu. Bahkan saya pernah ikut conference IAI di Surabaya, waktu itu dapat saya nggak tahu juga, panitia milih hotel yang kamarnya sama sekali nggak ada jendelanya. Nah, itu kan ada faktor-faktor. Kalau kita kan arsitek kebanyakan bicara tentang estetis, tentang ruang estetika lah, terutama 3D yang ini dan lain-lain. Tapi tentang kenyamanan orangnya, standar of living itu kan ada tuh, habitable space harus berapa meter ininya, terus harus ada pencahayaan, penghawaan alami, terus sebenarnya sudah ada kalau itunya. Kalau hygiene sampai detail sih mungkin belum ada ya. Tapi hal-hal seperti itu kalau diperhatikan oleh arsitek sebenarnya akan sangat membantu orang untuk coping dengan kehidupan pandemi wabah semacam ini gitu ya. Jadi rumah tinggal yang lebih sehat. Kalau kantor kita nggak bicara karena kan sekarang work from home gitu ya. Tapi supermarket yang tempat komersial yang esensial yang lebih sehat dan lain-lain gitu. Iya. Kalau rumah tinggal, gue mau nanya sama Agit, dari proyek-proyek rumah tinggal lo mulai ada mulai ada concern nggak di situ? Ini tadi menarik yang tentang hygiene standar. Sebenarnya kalau menurut pribadi sih ya, hygiene standar itu emang tergantung kita nge-push berapa jauh kita mau bersih. Misal, kalau kita misalnya itu dinding di belakangnya Ruby kan bata expose. Ada orang yang suka, ada yang enggak.
buat orang yang sudah terbiasa dengan itu nggak akan bertanya bahwa ini gimana sih cara bersihinnya gitu. Ini kan bakal ada debu-debu, ada gapnya, pasti dikomentarin. Terus roster, misalnya orang pakai roster. Ada orang yang memang suka dan udah ngerti. Kalau buat kita kan misalnya tinggal disemprot aja, disiram pakai air selang. Udah gitu, itu pun berapa waktu kan ya orang mau bersihin. Ada yang protes dengan itu. Tapi sebenarnya kalau memang orang mau berusaha dengan bersih, kita bisa contoh salah satunya karya arsitek di Korea ya, arsitek China, itu di Sulhwasu. Itu dindingnya itu benar-benar ditutupi oleh besi-besi ya, kayak rangka-rangka besi. Di baliknya masuk ke tangga lift itu dia ada stainless steel mirror finish. Kebayang kalau mirror finish tuh kepegang sidik jari sedikit aja udah ada bekasnya kan. Nah ini pas kita lihat ke situ satu tempat Sulhwasu, itu ada petugas yang memang selalu ngelapin si stainless steel-nya tersebut gitu. Berarti memang dia ingin tempat si Sulhwasu adalah kita selalu standar higienis tinggi, walaupun kita susah harus ngelap, kita nyiapin orang pekerjanya untuk ngelap. Dulu contoh juga di liftnya Woha, dia liftnya itu dibikin pakai stainless steel dari mirror finish juga. Itu ada kayak petugas ISS yang memang dia kerja misalnya sampai jam 12 siang, pagi sampai ke siang tiap ada yang habis memegang di stainless-nya itu dilap langsung sama dia, dilap. Nah, jadi tinggal seberapa besar orang si penghuni rumah atau bangunan publik tersebut mau nge-spend dirinya atau untuk membersihkan bangunannya tersebut. Memang cost-nya jadi sangat tinggi, tapi itu akan membuat standarisasi bahwa memang di kita sejauh itu. Nah, kayak gitu aja. Nah, kalau di rumah tinggal kan tuh masing-masing personal klien yang request ya. Kayak misalnya, kayak gue kebiasaan sejak mulai kerja itu pulang ke rumah, pasti baju udah pasti dicuci. Nggak akan mungkin masuk ke tempat tidur atau ke sofa duduk-duduk dengan baju yang ada di luar. Nah, sebenarnya dengan kebiasaan COVID-19 seperti ini tuh udah dilakukan dari dulu-dulu. Jadi orang ketemu anaknya pulang kerja pelukan, sekarang nggak bisa ya. Memang harusnya orang keluar dari rumah ketemu anak ya harus lebih bersih. Lu mandi dulu, ganti baju dulu. Orang yang habis ngerokok bajunya juga diganti. Nah itu memang prosedural seperti itu. Nah kalau untuk standarisasi ngedesain rumah, kita sih terus terang banyak ngobrol aja sama kliennya kebiasaan dia seperti apa. Tapi yang nggak bisa dipaksakan kalau memang misalnya, saya di sini misalnya nggak ada yang Mbak bantu. Jadi saya nggak pengen banyak surface kebuka gitu. Misal kayak lemari-lemari yang kebuka takut ada debu. Ya sebenarnya kalau memang dia udah biasa senang beres-beres, mau surface kebuka dengan enggak pun sebenarnya nggak jadi masalah. Kayak kita kan seneng kan, misalnya ada rak-rak buku, terus udah gitu mainan. Kayak gue orangnya memang bersihan banget, jadi memang mainan dikeluarin, gue lapin satu-satu, jadi kebahagiaan buat gue gitu, kayak gitu. Lu kerajinan itu. OCD. Kayak bini gue OCD. Habis kan sepeda, ngelapin sepeda, dilihat sepeda ya udah seneng kayak gitu. Guys, ini gue bacain, udah mulai banyak pertanyaan nih. Mungkin biar waktunya nggak terlalu panjang. Gue bacain ya, langsung. Bisa ditanya kalau situasi ini panjang, ini dari WA nih, seperti Spanish flu sampai setahun lebih, akan gimana sikap dan perilaku teman-teman dalam bekerja? Kalau ini ternyata benar, jadi dibilangkan virusnya kan nggak akan ketemu di akhir 2021. Terus kalau virusnya ketemu pun ada kemungkinan nggak langsung normal gitu. Jadi mungkin 3 tahun tuh kira-kira gimana? Pertanyaannya nih buat semua aja. Gimana perilaku teman-teman bekerja gimana? Kira-kira udah kebayang belum? Gak ada yang tahu juga ya? Iya, perilaku. Lu bekerjanya gimana bakal? Sebagai arsitek gitu. Kalau klien yang pertama kali kabur dari, ada temen gue juga yang keluarga konglomerat gitu, dari pertama kali Maret itu mereka duluan yang kabur ke Singapura kan. Terus kan kontrol project-nya dari Singapura, bahkan mereka sekarang seneng gitu. Yang lain kali kita kayak gini aja lah, meeting Zoom gini. Tapi kalau buat gue masih ke kantor ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali untuk, karena memang walaupun work from home, kita bertahap, PDW bertahap. Jadi pas seminggu pertama, kalau nggak salah 2 minggu pertama, seminggu 2 minggu pertama 50-50. Jadi udah mulai di density-nya dikurangin.
Karena satu antisipasi, karena switch ke apa namanya ke kerja dari rumah juga IT-nya harus kuat gitu ya. Itu salah satu kelemahan di Indonesia lah. Sambil mempersiapkan itu 50-50 sebelum masuk ke full gitu ya. Jadi dan ternyata memang masih apa namanya harus orang ke kantor tuh masih ada ngambil file, ngambil ini. Jadi emang masih dibutuhkan, tapi space-nya mungkin berubah gitu. Yang ini juga saya pernah ngomong juga sama partner saya. Kita harus mulai mikir-mikir nih. Waktu itu ada temen gue yang kerja di sales ya emang dia. Oh sales di HP kalau nggak salah. Udah nggak dikasih meja lagi kan. Gue udah pernah ngomong tuh, udah lama sebenarnya 10 tahun yang lalu. Ini kita harus mulai mikir-mikir juga nih kalau kebetulan kan gue ngontrak satu ruko sama nyewa satu ruko dari Padanies gitu. Karena tahun depan kontraknya habis. Jadi sekarang lah saatnya reorganisasi ruang juga gitu. Gimana memanfaatkan tadi density yang begitu tinggi tetap terjaga, tapi ini. Jadi ada kemungkinan juga nanti pola kerjanya berubah. Yang orang yang banyak rapat keluar, yang di lapangan tadi, yang harus ke lapangan lihat proyek, ya mungkin dia nggak perlu punya meja gitu. Atau yang sifatnya dia manage tim gitu ya. Tapi yang pekerja drafter terutama, terus renderer, building modeler dan lain-lain, mereka tetap perlu gitu akses ke server LAN ya, bukan online, tapi yang ini, yang apalagi kalau kita kerja sama BIM. Ini udah spesifik ke kantor arsitek ya. Jadi mungkin beban density-nya bisa dikurangin, tapi ya nggak 100% gitu. Nggak 100% work from home efektif buat kami. Berarti lo kalau tadi kata keywordnya gue selalu dengar density, berarti kan akan mempengaruhi skala juga, berarti akan mempengaruhi ruang kerja juga. Berarti kalau ngomongin skala ya ngomongin banyak hal ya gitu ya. Ruang kerjanya mungkin dari tetap. Ya. Karena yang sekarang kan padatannya. Ya, sorry. Iya. Sorry, kepadatannya berkurang, tapi ruang kerjanya sama. Tapi kan berarti kan kalau udah merubah itu kan merubah skala, merubah pola kerja setiap orang dan lain-lain. Kalau Ari gimana, Ri? Mungkin gue tanya ke yang 40 orang, 100 orang gitu. Kira-kira gimana tuh? Kalau ini pertanyaannya gue langsung aja. Gue sambungin nih. Jadi pandemi ini ada kemungkinan bisa berlanjut jadi kayak krisis ekonomi Krismon 98 yang baru. Balik normal selama 3 tahun misalnya gitu. Ada persiapan nggak ke arah sana sebagai arsitek? Gue juga bingung sih kalau gini. Gue mungkin jualan nasi goreng. Udah. dari Mono nih, si Mono deh. Memang ini nggak akan terus selesai kayak bulan Agustus selesai gitu, enggak gitu. Kalau menurut saya ya kondisinya akan seperti ini. Cuman kita nggak boleh. Saya suka memberi pesan ke teman-teman ya, udah nggak usah terlalu dipikirin, jangan terlalu paranoid dan sebagainya. Karena at the end of the day, everyone has to make a living kan. Nah, make a living itu macam-macam. Ada yang make livingnya dengan duit, ada yang make livingnya dengan pikiran dan sebagainya. Bikin diri lo berguna aja sebenarnya gitu dengan cara apapun gitu. Nah, kalau menurut saya ini jadi kayak kita punya banyak waktu untuk mikir kita nih mau ngapain nih next-nya. Bisa jadi ada celah baru yang selama ini belum terpikirkan kan. Ya betul. Kalau di konteks saya jadi melihat bahwa ternyata ya jadi arsitek tuh nggak harus jadi arsitek ibu kota loh. di daerah pun bisa gitu, walaupun kalau di daerah nggak ada yang ngirimin kopi, nggak ada yang ngajakin ini agak-agak sedih sih merubah mindset dari arsitek ibu kota menjadi arsitek daerah. Tapi itu potensi yang besar dan itu harus ada yang mulai menggali, karena kalau enggak nanti ya jadi seperti sekarang gitu, gap ya memang gapnya itu memang tidak akan pernah ketemu sih, tapi kita paling nggak kita berusaha mempersempit itu ya, contohnya tadi ya dengan kita tahu cara hidup dan sebagainya itu. Balik lagi ke pertanyaan, terus kalau begini terus sampai 3 tahun ke depan gimana ya, nggak bisa dijawab juga. Dan seperti tadi saya membuka ini, saya juga nggak mau berpikir jauh-jauh karena di kondisi sekarang tuh semuanya udah kurang lebih aja lah gitu. Artinya bulan depan kita masih bisa lanjut nggak? Kalau masih, ayo kita lanjut. 2 bulan lagi lanjut, ayo lanjut gitu. Kalau nggak, ya udah kita memang harus mungkin banting setir atau kita harus pindah orientasi untuk mengerjakan hal lain
yang selama ini mungkin tidak terpikirkan, tapi baru terpikirkan mungkin 2 bulan lagi setelah itu terjadi gitu. Jadi ya we'll see gitu. Iya, being realistis begitu ya. Kalau Iya banget. gue Gitu. tangkap ya. Iya. Oke nih, gue lanjut pertanyaannya ya, dari Bimo S. Boleh bertanya nggak, kalau sekarang kan fokusnya ke jasa service, kepikiran nggak untuk switch ke create product, baik developer, furniture, app, atau yang lain? Mungkin gue tanya sama Isya deh. Mungkin Isya bisa, mungkin ya sih, kalau ini ternyata begitu, berpikir, emang ini kan kita jasa ya, berpikir nggak kita pindah ke produk? Lo berpikir nggak buat itu? Sebenarnya kalau Bita sendiri sih memang kita suka, memang dari awal memang kita pengen, karena banyak main di komersil, kemudian kita ngelihat banyak kesulitan untuk dapat produk yang kita mau sesuai dengan desain. Nah, beberapa tahun terakhir memang kita mulai desain sendiri untuk produk-produk yang support project Bita gitu. Tapi kalau untuk fokus kayak kita mau jualan produk gitu, kayaknya sih memang belum ke arah sana. Cuma mungkin kita akan open untuk kita jualan, kita mungkin boleh bikin kayak semacam mini collection gitu, tapi sifatnya kolaborasi gitulah sama yang udah memang spesialis di manufacturing gitu. Jadi memang kalau kami hanya benar-benar cuma hanya desain aja, tapi kalau untuk fokus untuk bikin produk itu kayaknya belum bisa, kecuali memang ada support dari teman-teman yang memang udah di dunia itu gitu. Tapi kalau untuk developer kemudian atau di bidang lain yang di luar dari kita kayaknya belum bisa. Belum fokus di situ. Kalau developer juga kayaknya udah terlalu besar, butuh kerjasama yang lebih besar lagi gitu. Kalau dari Bita sih mungkin sekarang ya mungkin kita lagi pengen naikin ini lagi ya, maksudnya kegemaran kita untuk bikin produk ini gimana ya kalau misalnya kita pelan-pelan buat wujudin gitu. Kalau dari Bita sih kayak gitu. Oke. Bobby. Yuk. Ini lo sekalian jawab yang ini ya, Git. Tadi lo jawab yang tadi ya, terus begitu biar lanjut aja. Nih ada tanya, pandemi ini apakah hal positif mungkin bisa diteruskan ketika kaos ini sudah membaik? Setelah itu seberapa besar pengaruh pandemi ini ke detail desain? Tadi lo ngomongin tentang detail desain soalnya, jadi boleh jawab yang tadi kalau mau, begitu lanjut aja tentang detail desain. Yang produk tuh memang di akhir 2019 kita memang ngembangin architecture as product gitu ya. Jadi memang orang tuh kan sekarang kebutuhan rumah sangat diperlukan. Tapi yang kita kurang happy adalah ketika rumah secara budget harus disesuaikan dengan anggaran yang seharusnya. Jadi misal gini, kita punya misalnya punya standar ngebangun rumah 7 juta per meter misal. Tapi kan itu di Jakarta, di daerah lain kan bisa aja jadi lebih murah karena manpower-nya lebih murah juga. Materialnya ada yang lebih mahal lagi di luar Jawa seperti itu. Nah, kita kerjasama sama salah satu BUMN yang produksi semen untuk membuat rumah yang tadinya di harapan kita adalah rumah itu adalah rumah yang terjangkau, yang bisa dibeli orang dan tinggal dikirim. Nah, ternyata di saat pandemi ini banyak sekali orang yang konsultasi, mungkin karena harganya bisa starting dari 300 juta, jadi orang itu tertarik gitu. Cuma sayangnya mereka tidak ready dengan produk tersebut, maksudnya tidak ready dengan itu adalah rumah prefab yang tinggal dikirim sebulan sudah jadi atau 3 minggu sudah jadi. Mereka masih tetap peralihan dengan gaya konvensional. Nah, kalau memang suatu saat pandemi ini berkelanjutan dan dari pabrik itu memang siap untuk produksi, sebenarnya setiap orang nanti tinggal beli. Jadi lihat di website, beli rumah 300 juta, dikirim ke tempatnya, 1 bulan jadi, seperti itu. Walaupun memang yang menjadi masalah adalah karakter lahannya di setiap tempat kan berbeda-beda. Jadi pondasinya dan lain-lain itu belum terbiasa buat orang kita. Dan orang kita masih senang dengan misalnya mikirnya customize. Padahal gue sih punya mimpi bahwa sesuatu yang customize itu suatu saat akan menjadi suatu barang yang sangat mahal dan eksklusif gitu. Tukang yang kualitas kerajinannya sangat bagus tuh harus sangat dihargai sehingga akhirnya mereka akan menjadi master craftsman. Jadi orang-orang yang pinter masang bata dengan baik gitu. Ya udah itu selayaknya oleh kontraktor di hire dengan
gaji yang sangat tinggi. Nah, nanti suatu saat rumah-rumah yang bagus dan craftsmanship tinggi itu memang hanya dimiliki oleh orang-orang khusus, tapi orang-orang yang memang dengan secara budget terbatas tidak perlu pakai craftsmanship tinggi, tapi bisa diproduksi dengan arsitektur-arsitektur yang kualitasnya juga dengan bagus, tapi secara fabrikasi gitu dengan kualitas yang banyak gitu. Seperti itu sih. Iya, karena kalau gue lihat sekarang kita kan sebenarnya sebelum COVID ini kan kita lagi kejar industri 4.0 sebenarnya kan. Dan modular house itu menurut gue is the future lah, harus ke sana karena dia murah, simple ya, dan memberikan solusi pada banyak orang. Jadi arsitek menjadi desain produk untuk modular house atau fabrikasi, dan kemudian ada karya-karya yang tadi lu bilang ya, yang walaupun tinggi sebenarnya gitu. Disebut modular house kan sekarang maksudnya dikenal orang modular house. Sebenarnya seorang arsitek itu ketika mendesain dia memang sudah memikirkan dimensi-dimensi yang tepat sehingga seluruh materialnya tidak ada waste. Sebenarnya itu basic dari semua arsitek seperti itu sebenarnya. Malah gue punya pertanyaannya gini, kalau pandemi ini berkelanjutan, tadi kan Mas Tio sama Mas Ari bilang proyeknya tetap masih ada yang baru. Nah, apakah proyek yang baru itu adalah repeat order dari klien yang sudah kenal sebelumnya, atau benar-benar orang yang belum pernah nge-hire, terus tiba-tiba memberikan proyek baru, itu gimana Mas? Bisa sharing nggak? Ke siapa nih? Tio, Mas Tio atau Mas Ari kan di bulan April, Mei kan masih punya proyek baru tuh. Nah itu saya pengen tahu dapat tipsnya seperti apa. Mau minta tips tuh Mas katanya. Proyek barunya gimana? Proyek baru, jenis baru. Ada juga yang repeating sih. Tapi ya masih ada inquiry karena ya mungkin orang tahu kami apa namanya referensi. Referensi dan lain-lain. Yang repeating klien malah ada yang berhenti ya kerjaannya. Ini nyambung pertanyaan tadi sih, masih bagaimana arsitek melakukan pivot bila ini sampai berkepanjangan. Kalau restoran misalnya jadi pada mengandalkan delivery dan bikin frozen ready cook. Kalau fashion pada switch ke jualan online. Kalau arsitek bagaimana? Mungkin maksudnya dengan ilmu yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan kali apabila proyeknya berkepanjangan dan tadi tidak ada repeat order dan lain-lain. Kalau gue sih kemarin sebenarnya menurut gue kan gimana nih? Sorry. Langsung. Sebenarnya menurut gue tuh yang berubah itu kan caranya ya. Produknya masih dibutuhkan loh. Orang masih perlu baju, tinggal caranya jualan gimana online. Orang masih perlu makanan, tinggal cara jualannya gimana, frozen food supaya kita bisa bertahan, kita harus take away dan sebagainya. Nah ini sebenarnya udah gue tulis di sini sih, the bright side nih buat arsitek itu adalah bahwa sampai kapanpun manusia itu selalu membutuhkan built environment, jadi produk arsitektur itu sampai kapanpun masih diperlukan. Misalnya lo mau bikin, semuanya sekarang mau online. Nah, kantor online-nya kan juga perlu tempat buat nyimpen servernya, kayak tadi Tio kan proyek yang buat itunya masih jalan dan sebagainya. Tinggal apa yang diperlukan nanti mungkin akan beda. Cara kerjanya juga yang mungkin harus disesuaikan. Tapi produk arsitekturnya masih dibutuhkan karena orang masih perlu rumah, orang masih perlu rumah sakit. Orang, kalau kita nggak ngomongin bangunan, orang masih perlu dibuatkan supaya lingkungan hidupnya menjadi lebih baik. Kan sebenarnya tugas kita tuh secara luas itu ya. Nah itu yang sebenarnya menurut saya nggak akan terlalu doomsday banget gitu karena semuanya kita masih perlu makan, kita masih perlu merayakan ulang tahun, kita masih perlu kue dan sebagainya, itu masih diperlukan. Jadi nature-nya manusia sebagai social creature tuh nggak akan pernah berubah sampai kapanpun. Jadi menurut gue kalau nanti sudah obatnya ditemukan ya ini will be back to a better normal life. Karena kan kalau yang baca Tempo kemarin tuh seru sih, ternyata bahwa pandemi itu terjadi setiap 100 tahun. Jadi setiap betul. 1620, 1720, 1820, 1920, sekarang 2020 udah hampir pas gitu hitungannya dan setiap peralihan setelah pandemi itu akan menjadi kehidupan yang lebih baik ya. Sejak zamannya habis pes itu kan kemudian semua hygiene sistem drainase dan sebagainya dibenerin kan oleh Hindia Belanda. Nah, ini nanti juga akan menjadi begitu. Nah, kan sama juga dulu juga orang takut ketularan dan sebagainya. Akhirnya balik lagi karena manusia itu bagaimanapun hakikatnya adalah kumpul-kumpul gitu. Kumpul-kumpul, gibah-gibah gitu. Dan itu kalau pakai virtual tuh nggak seru gitu, nggak seru. Harus ada
build environment yang membutuhkan arsitek, harus ada desainer yang bikinin baju supaya kelihatan keren di depan temannya, harus ada orang yang bisa bikin make up sehingga kalau kita lagi IG live tuh kelihatan lebih keren kayak gitu. Nah, kalau gue tuh mikirnya gitu aja gitu. Itu optimis thinking ya, artinya manusia tetap akan hidup seperti biasa, tinggal caranya aja yang beda gitu. Jadi pada akhirnya manusia akan menemukan jalannya gitu ya. Cara makan yang baru, cara membangun yang baru, kan gitu. Oke. Ini dari Bimo S. Saya ikut-ikutan Ari jualan buku, belum kalau ke create product. Oh, Bimo siapa nih? Dia jualan buku katanya Ri, kayak lu. Belum kalau create product, belum tapi jualan buku. Harus laku. Lo laku nggak buku lo? Oh enggak, ya itu jawaban gua ke Bimo. Bimo nanya. Jawaban gua ke Ari tuh. Oh, jawaban Ari. Jawaban gua ke Bimo tuh. Oke. Oke. Nanya, lu jualan apa lagi gitu. Tadi Agit udah jawab tuh. Agit jualan apa tuh? Oke. Modular, rumah itu ya. Modular. Mbak Sunti ini ngomong, Mbak Sunti, kira-kira seperti yang sedang disampaikan Agit, arsitek harus lebih concern ke detail. Begitu ya. Iya benar, jadi detail-detail, ya kita harus mikir seperti tadi Adi bilang ya. Apakah ini dari Aditya Nugroho, apakah bisa dikatakan aspek hospitality sekarang masuk di berbagai aspek? Boleh siapa aja yang jawab? Isya deh, jawab sih. Apa nih aspek hospitality-nya apa ya? Banyak macam kan? Iya benar. Apa ya maksudnya ya? Maksudnya hospital. Hospitality-nya tuh apa ya? Hospitality. Hospital apa hospitality maksudnya? Mungkin maksudnya hospital loh itu. Ya. Oh, itu sebelumnya udah masuk kayak lobi kantor lebih ramah gitu, bank juga, yang tadinya kelihatan jerujinya di mana-mana sekarang lebih terbuka, udah kayak hotel. Kalau menurut gue sih pertanyaan hospitality ya. Hospital apa? Udah menyeramkan. Tapi gue kemarin baca, ini kalau ngomong hospital, gue kemarin lihat di TEDx siapa ya bikin. Jadi dia tuh bikin rumah sakit di daerah di luar ya. Terus kayak gitu dia bikin koridornya tuh terbuka karena dia bilang emang buat menghindari virus-virus berkumpul. Tapi itu menarik sih. Jadi ada satu model desain jadi berubah karena itu gitu. Jadi si koridor tuh nggak ada yang kebuka, jadi nggak ada yang tertutup, bener-bener kebuka gitu. Itu kali maksudnya. Nah itu Bi, kalau kayak di kita menarik, arsitek pasti seneng apartemen koridor terbuka, penghawaan alami. Tapi orang Jakarta bilangnya debu. Iya benar, Jakarta tuh ya. Salatiga bisa. Salatiga bisa. Salatiga bisa. Ya makanya tergantung lokasi ya. Harus. Kayak hotel di Bali aja ya, kalau lu bikin hotel di Bali sama hotel di Sudirman Tamrin itu kan beda. Nah, tuh beda. Nggak pakai AC tuh. Gue pakai AC. Itu ngomong-ngomong rumah lo enak banget sih. Itu rumah yang sering gue lihat di foto-foto. Gue nggak pakai AC, gue baru mau cerita gue nggak pakai AC. Di sini 19 derajat. 19 derajat. Gue pakai AC dong, gue di Jakarta. Bi, makanya. Ya. Nimbrong dong Bi, sebagai bukan arsitek mau bertanya. Silakan. Ini gue mau nanya ke semua, karena dari episode-episode sebelum tuh, ini juga gue tanyakan ke semua bidang yang lain. Kalau dari episode-episode sebelum, akhirnya salah satu kesimpulannya bahwa di situasi ini kerasa pentingnya ada sebuah union. Jadi waktu itu ngobrol sama teman-teman perfilman, kerasa banget kebutuhan untuk union, di periklanan juga dan yang lain-lain. Dan akhirnya berujungnya adalah sebenarnya dalam situasi ini tuh apa yang pemerintah bisa support dan bisa lakukan untuk membantu dalam situasi itu. Kalau misalnya kemarin kan di perfilman ada SDM yang kru keras yang benar-benar totally kehilangan pemasukan karena nggak bisa melakukan produksi. Nah, pemerintah bisa melakukan apa? Sampai akhirnya keluar kartu prakerja lah, apa segala, ada yang berguna, ada yang tidak, nah gitu. Nah, kalau dan gue dengar dari Ruby juga bahwa kalau di arsitek kan asosiasinya jelas dan cukup solid ya kayaknya. Nah cuman makanya pertanyaan gue lebih ke di situasi ini kalian mengharapkan pemerintah, bantuan dari pemerintah nggak? Apa yang kalian harapkan dari pemerintah dalam situasi sekarang ini? Nanya ke siapa? Kalau gue jawab kalau kita, iya. Sebenarnya tadi gue ngundang, tadinya gue mengundang salah satu perwakilan IAI biar bisa ngomong, tapi tadi nggak bisa masuk karena ternyata penuh. Jadi dia tidak bisa mewakili. Tapi ya kalau kita asosiasi ya gue nggak tahu sih. Kalau asosiasi kan dia... Kalau asosiasinya kan jelas ya, maksudnya kalian mengeluarkan keputusannya apa, kebutuhannya apa.
Nah, itu kan apa yang asosiasi akan lakukan. Kalau ini lebih ke pemerintah yang akan lakukan, ada nggak? Kalian mengharapkan kebijakan yang jelas, kalian mengharapkan peraturan yang jelas, kalian mengharapkan apa? Enggak Ya, sih. kalau gue kan selama ini tuh arsitek tuh setahu gue ya selalu masih di bawah undang-undang jasa konstruksi. Jadi baik itu pajak, kita tuh selalu dianggapnya adalah di bawah jasa konstruksi. Padahal yang terjadi adalah kita itu adalah seorang desainer. Jadi kita lebih banyak mendesain, memberikan satu dokumen tersebut ke satu pihak lain, kontraktor, yang akan dilakukan di lapangan. Nah, itu sebenarnya dari perpajakan nilainya cukup kecil, misalnya cuma 2% kalau sekedar jasa desain. Nah, tapi orang-orang yang pada tahu di luaran bahwa kita selalu di jasa konstruksi, sehingga selalu diambilnya misalnya pakai ke pajak yang 6% dan bahkan cuma 4%, seperti itu. Nah, kebijakan pemerintah adalah sebenarnya harus membiarkan arsitek ini mandiri gitu sebagai seorang arsitek. Jadi kita memberikan produk yang akan dilakukan oleh para kontraktor, bahkan di ini cerita aja ya, di musim pandemi seperti ini, kontraktor sebenarnya apabila lingkungannya memungkinkan tetap berjalan konstruksinya. Yeah. Kita ada di bulan April juga baru mulai kerjaan ngecor dan baru akan selesai di Lebaran ini. Itu nggak jadi masalah, cuma mereka oleh pemerintah dibatasi jumlahnya 5 orang. Nah, seharusnya dengan pembatasan jumlah, lalu urutan cara higienis yang baik, tukang itu sebenarnya tidak akan menjadi satu kumpulan yang memberikan wabah itu meluas, karena mereka itu bekerja di satu tempat, masak di situ, tinggal di situ, sampai proyek selesai baru pindah lagi ke tempat lain. Nah, jadi sebenarnya dengan pembatasan itu bukan sesuatu langkah yang tepat juga. Cuma seharusnya itu tetap dibiarkan aja berjalan seperti itu, tapi harus ada satu aturan yang jelas bahwa si kepala tukang ini mengetahui anak buahnya semua dalam keadaan yang sehat, seperti itu. Nah, kalau di asosiasi kita untuk khususnya di arsitektur tidak ada sih mungkin bantuan apa pemerintah, mungkin cuma lebih diinikan aja bahwa selama ini kalau kita mendapatkan proyek dengan pemerintah itu biasanya lebih banyak di bawah kontraktor. Jadi misalnya ada satu proyek dinilai design and build. Nah, itu tuh seorang arsitek itu ada di bawah si kontraktor. Padahal itu satu urutan yang salah. Yang benar adalah si arsitek ini sudah menyelesaikan satu paket desain atau gambar, diberikan tender, baru itu dilakukan. Nah, ini harus dipisahkan mana arsitek, mana kontraktor, itu dengan sesuatu yang cukup jelas. Mungkin suatu saat kehidupan di Indonesia akan lebih baik karena arsitek nggak akan dianggap lagi bagian dari kontraktor, tapi memang kita satu hal yang lepas dan mandiri. Oke. Ada lagi dari yang lain ada? Ya, kalau dari pemerintah sebenarnya bisa ya. Tadi melanjutkan Agit, sekarang tipe ya unfortunately kalau itu yang di bawah kontraktor tuh kalau proyek-proyek design and build, dan kami mengalami gitu. Dan gue juga udah bilang sama rekan-rekan IAI pengurus yang lain, gue kebetulan pengurus, bahwa ancaman profesi arsitek ke depan dari pemerintah tuh sebenarnya pola rancang bangun gitu ya, karena semua ditentukan oleh kontraktor. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah melepas tender ini loh. Arsitek kan nggak bisa berdiri sendiri, terutama untuk proyek-proyek yang skalanya proyek pemerintah gitu ya. Kalau rumah tinggal 1 lantai 2 lantai itu tanpa ME struktur engineer yang lain sih mungkin masih bisa. Tapi begitu proyek agak kompleks sedikit ya perlu disiplin lain gitu ya. Mungkin dari pemerintah yang sangat penting sekarang ini selain regulasi dan lain-lain adalah memberikan peluang ke arsitek untuk ikut tender pemerintah sebagai arsitek gitu. Bisa biro, bisa individu. Jadi tentunya ada, mungkin mereka mau klasifikasikan terserah aja berdasarkan pengalaman gitu ya. Misalnya kan saya lihat kalau di proses perizinan Dinas Perumahan tuh aktif gitu yang mengeluarkan membangun rumah susun, karena tadi Ari juga ditulis di chat, arsitek tuh
kalau arsitektur tuh suatu kebutuhan. Jadi sampai selama masih ada orang perlu shelter, perlu tempat tinggal, pasti selalu perlu arsitek gitu ya. Masalah dia pakai arsitek apa enggak, nomor 2 lagi tuh. Nah, selama ini dinas perumahan selalu bangun, tapi arsiteknya itu aja gitu loh. Arsitek yang plat merah atau BUMD. Nah, kalau peluang itu dibuka dan memungkinkan kerjasama antara arsitek plat merah dan BUMD tanpa harus di bawah kontraktor, itu menurut gue sangat akan membantu. Kalau di ceritanya di daerah di luar Jakarta gitu ya, gue sebenarnya kurang suka ada dikotomi daerah. Nah kan Jakarta juga akan jadi daerah kalau ibu kotanya pindah nih, jadi pindah. Jadi kalau ada yang proyek-proyek pasar misalnya apa itu ya sebenarnya arsitek harus sudah lebih di recognize ya sebagai satu profesi terpisah dari insinyur atau kontraktor atau apa yang sekarang pandangannya dari pemerintah gitu. Nah ini mungkin bisa dibantu dari kalau dulu Bekraf sekarang Parekraf gitu untuk memajukan 16 atau sekarang berapa ya 18 subsektor yang mereka akan masing-masing jadi profesi sendiri-sendiri. Oke. Mot? Mau ngomong nambahin Mas Tio tadi dikit. Paling nggak enak memang ketika ketemu klien terus mereka ingin tahap gambarnya itu disebutnya DED. Nah DED-nya tuh nggak cuma sekedar arsitektur, tapi udah ada ME dan struktur di dalamnya. Nah kan sebenarnya itu dua konsultan yang berbeda lagi kan sebenarnya kalau kita, walaupun akhirnya untuk beberapa proyek yang pemerintah atau mungkin klien yang ingin satu paket seperti itu akhirnya masuk di bawah PT kita, sebenarnya kita tetap ngasih lagi kerjaannya ke orang. Seperti itu ya Mas. Padahal kan sebenarnya itu konsultan yang berbeda, bukan konsultan bagian dari kita. Gitu. Ini sorry nih, si Ari tiba-tiba hilang dia, keputus. Dia nge-WA, kok gua nggak bisa masuk lagi katanya. Ini udah masuk nih. Ini gua masukin. Udah masuk ya. Yang lucu ada pertanyaan itu tuh, yang bagus nih, menarik buat adik-adik arsitek yang lain. Dia tanya di situasi ini apa yang bisa dilakukan oleh para fresh grade nih. Fresh graduate. Iya, karena kayak kita aja kan ini usahanya mempertahankan staff yang ada. Nah, para fresh grade ini mau gimana nih? Mana sih tadi? Tadi benar-benar. Ini ada di sini. Mana tadi? Ada ya? Bentar ya. Ya intinya gitu sih. Bagaimana untuk para teman-teman fresh graduate pencari kerja lain di bidang arsitektur? Apakah situasi saat ini biro masih membuka lowongan seperti biasa? Lowongan. Sebenarnya kalau ini gua tambahin ya. Kalau ngomongin tentang industri ya bisnis ya. Sebenarnya sekarang itu kalau biro-biro punya uang itu saatnya sekarang sih cari pekerja. Karena orang lagi cari kerja dan kayaknya mau dibayar berapa aja gitu. Nggak bisa gitu juga kan. Nggak bercanda. Sadis lu nih. Nggak. Maksud gue tuh gini. Maksud gue tuh sekarang pada company diuntungkan buat mencari talent-talent yang banyak karena emang sekarang ya jarang sekali project buat biro gitu. Ya tapi ya masalahnya berapa banyak biro yang bertahan yang seperti Abode atau PDW yang seperti sekarang itu nggak tahu, tapi emang talent pasti dibutuhkan. Gimana kalau dari PDW atau dari semua gimana? Jadi buat tadi pertanyaan tadi. Gue sih dari dulu ketika krisis moneter kan masih sekolah dan masih baru kuliah. Kalau ngelihat ke mungkin yang seumur Mas Ari gitu sebenarnya satu contoh yang baik. Apa yang salah dengan umur gua? Nggak, maksudnya umur lo nih, masa krismon. Umur. Jadi waktu masa krismon itu kan kayak Mas Ari baru lulus dulu, terus ternyata lagi susah project dan lainnya, tapi ternyata tetap bisa berhasil hingga sekarang. Nah itu kan artinya sudah melewati masa itu dengan baik. Nah itu bisa kasih sarannya buat tuh pertanyaan dari Widyo Tomojati itu apa yang bisa dilakukan para fresh grade di saat seperti ini susah mencari kerja. Ya jangan mencari kerja, ya bikin kerja kalau gitu. Bikin kerja kalau enggak ya? Ya, memang harus bikin kerja. Kalau zaman sebenarnya menurut gue gini loh, hidup itu kan selalu
selalu ada krisis-krisis ya, bermacam-macam krisis. Ini cuma salah satu di antaranya kok, menurut gue. Pasti bisa dilalui ya, susah. Ya memang akan ada hal-hal yang kita harus adjust. Jadi kalau memang sekarang nggak bisa cari kerja, coba bikin kerja. Atau coba memperdalam lagi apa yang harus diperdalam sebelum nanti saatnya tepat untuk kalau memang pengen cari kerja. Pasti ada caranya lah menurut gue. Kalau ditanya caranya apa yang nggak bisa ya, orang per orang beda, situasi juga beda, tempat juga beda. Terus di perusahaan, Mas Ari, apakah pernah memang ada masalah seperti ini sebelumnya? Maksudnya sulit untuk mendapatkan proyek seperti saat ini, atau ini baru pertama kali? Udah beberapa kali. Kalau enggak mungkin bisa bertahan 15 tahun. Kalau enggak 5 tahun udah kibar bendera putih. Cuman menurut saya yang menarik dari saat krisisnya adalah bagaimana kita mengarunginya sih. Gue pura-pura sosok optimis. Tapi sebenarnya deg-degan. Tapi deg-degan. Nah. Tapi pada saat kita bisa, intinya apa ya? Mungkin kita get along aja gitu loh dengan situasi ini. Kita nggak boleh terlalu malah kita jadi nggak bisa berpikir dengan jernih sih, menurut gue tuh begitu. Ya ada saat-saat dimana memang kita jadi kayak depressed banget, tapi go on, kita life must go on kan, kita harus jalan terus. Kalau buat Abode ini bukan krisis yang pertama ya, ada 2008, kemudian ada beberapa di saat tadi seperti Tio bilang ya, kalau udah namanya tahun politik tuh proyek tuh susah gitu. Tapi ya toh bisa juga survive gitu ya. Hopefully ya sekarang juga bisa mengarungi itu lagi dan survive dan akan membuat pola baru yang lebih baik. Kalau pertanyaannya sekarang kita hire orang apa enggak, ya terus terang enggak gitu. Jadi terakhir tuh ya hire orang tuh menariknya itu bulan April kalau nggak salah, anak itu masuk dan dia dari luar daerah dan sekarang kasihan banget dia di Jakarta, dia nggak bisa pulang, dia kos. Tapi akhirnya kita sibukkan dia dengan pekerjaan yang banyak. Toh anak baru harus tetap dipeloncokan bagaimanapun caranya. Jadi walaupun dia di rumah tetap harus kerja yang banyak gitu. Seperti itu. Nah, masih penting itu. Dulu ya, di Singapura ya, ada yang baru bukan internship, dia sudah diterima probation, langsung ditelepon hari Sabtu, udah hari Senin nggak usah masuk lagi ke kantor ya. Karena kasihan kan. Nah kalau kita sih saat ini belum lah. Kita nggak kepengen ada retrenchment, nggak kepengen. Tetap semua dilanjutkan walaupun berat, susah, tapi sampai saat ini, sampai bulan depan, semoga masih bisa survive. 2 bulan lagi masih bisa survive lah. Seterusnya, we'll see, semoga masih terus bisa. Itu aja kalau kita. Kan tidak bisa ada yang predik. Bahkan mungkin 3 bulan yang lalu kita nggak tahu bahwa sekarang kita semua punya liburan besar, kan? Nggak bisa predik kita. Siapa tahu nanti 3 bulan dari sekarang tiba-tiba terus entah apa yang terjadi, terus virusnya tiba-tiba hilang, terus langsung proyek semua membludak semua. Bisa juga seperti itu. Proyek pariwisata kayaknya akan membludak ya, setelah pariwisata sekarang anjlok, mungkin banyak yang predik begitu semua ini berakhir, semua pengen keluar, pengen ke matahari dan lain-lain. Iya. Mungkin ini kayaknya panas banget. Iya. Mungkin kayaknya diskusinya gue udahin dulu aja karena sudah mendekati persiapan buka puasa nanti sudah jam 5. Mungkin ada statement dari teman-teman. Ini mohon maaf yang masih yang bertanya tidak bisa dibacakan. Mungkin statement dari teman-teman narasumber masing-masing. Boleh silakan terakhir. Mungkin lebih dari jadi kalau kita sebenarnya pengen ngisi penutupnya dari masing-masing pembicara di sini, karena di sini mungkin ada banyak teman-teman arsitek dari berbagai daerah juga dengan berbagai latar belakangnya juga. Apa yang teman-teman bisa kasih insight untuk teman-teman ke depannya bagaimana dalam situasi seperti ini untuk para pelaku arsitek? Ya, gue mulai dulu deh dari yang paling, kayaknya gue paling tua ya, Bi. Lu ya? Iya. Iya. Walaupun kelihatannya si Ari. Enggak ya? Ari lebih fit. Gue juga orang Salatiga loh. Iya. Iya, makanya. Masih saudaraan. Beda bapak, beda ibu. Ya, intinya tetap optimis. Arsitek profesi yang tangguh gitu ya.
buat kami sih apa yang ada di depan kita hadapi. Dan ini benar bukan pertama kali, walaupun saya nggak ngalamin Krismon 98 dan skalanya lebih besar, tapi recovery-nya juga kita belum tahu ke depannya gimana. Optimisnya Indonesia masih tumbuh 2% positif. Menurut saya itu angka-angka yang menjanjikan gitu ya. Dan Indonesia punya populasi yang besar, negaranya juga besar dari Sabang sampai Merauke. Mari sama-sama kolaborasi untuk ya sama-sama survive gitu ya. Itu aja, terima kasih. Kalau saya, ini saat yang tepat buat para arsitek untuk menggali hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang biasa kerjain proyek gede, coba sekarang kerjain proyek-proyek kecil-kecil, coba sekarang mulai melakukan hal-hal yang kalau kata Pak Eko, kita bisa ngeliat ke atas, hari-hari ini mungkin kita harus ngeliat ke bawah gitu, siapa tahu halaman di bawah kita perlu disapu, diperkeras, itu juga proyek arsitektur loh. Jadi menurut gua kita nikmati aja kesulitan ini. Toh yang sulit bukan sendirian kan, bareng-bareng kan. Di hari ini aja ada berapa nih? 100 orang. Jadi paling nggak ada 100 teman kita yang sama-sama susah. Di sini nggak ada Kardashian kan? Nah, nggak apa-apa. Berarti kita emang semua sama-sama susah. Nah, kita tetap gembira aja. We'll see 1-2 bulan nanti kita seperti apa. Hopefully nanti 2 bulan lagi kalau gue diajak begini lagi, gue masih seperti gembira seperti hari ini ya, Ruby. Amin. Isya boleh, silakan. Oke, setuju banget sih. Sebenarnya ini satu waktu di mana sebenarnya bukan cuman fresh grad aja gitu, bahkan kita semua juga harus ngembangin skill baru, potensi baru, belajar hal-hal baru gitu. Dan sebenarnya kondisi ini tuh membuka satu kayak kita harus berproses berkreatif lagi gitu. Maksudnya banyak banget hal-hal lain yang kita bisa pecahin gitu. Jadi sebenarnya tantangan untuk kedepannya tuh akan memacu kita untuk berpikir lebih kreatif lagi gitu. Jadi jangan khawatir, sebenarnya ya memang betul ya semua orang pasti masih butuh jasa arsitektur gitu. Jadi masih banyak kesempatan di depan gitu. Jadi sekarang kita kumpulin dulu amunisi kita sendiri gitu. Nanti kalau pas lagi pasar sudah siap, kondisi sudah baik, kita udah siap untuk perang gitu istilahnya. Duh, bahaya nih Dita mulai kumpulin amunisi. Yuk kita ayo, saingan loh. Ayo loh. Yang muda-muda sekarang. Agit. Ya, tadi justru dapat pencerahan juga dari Mas Ari ya, bahwa kita tetap optimis bahwa namanya ruang itu tetap dibutuhkan oleh semua orang. Jadi tidak mungkin restoran nanti akan hilang dari kita, tetap akan ada fisiknya. Lalu orang-orang masih tetap perlu ruang publik yang akan dinikmati. Jadi sepertinya profesi arsitek tetap diperlukan. Cuma kalau dari gua sih akan tetap ada di dua sisi. Sisi satunya adalah ingin tetap mengembangkan craftsmanship yang tinggi untuk rumah-rumah atau hunian yang eksklusif. Tapi di sisi lain untuk menghidupi untuk membuat produk rumah yang terjangkau untuk orang banyak seperti itu. Jadi bukan kualitas yang dikurangi, tapi cara membuatnya saja dan cara menjual. Oke, kalau dari gue sih gue rasa dengan kita jauh ternyata kita bisa dekat nih, jadi bisa sharing di rumah dan lain-lain. Jadi iya kan, jadi jarang-jarang arsitek bisa berkumpul ngobrol kayak gini, sharing. Kayaknya gue juga bikin creative pot, jadi promosi ya, gue bikin creative pot di Instagram, selain dilihat itu juga tujuannya buat belajar melihat lagi dapur kita, melihat dasar apa yang kurang. Kemudian ya tadi kata bareng-bareng buat ke depan bagaimana melihat kesempatan ke depan. Ya itu sih Mot, kalau dari gue balikin ke lu ya. Thank you semua. Siap, terima kasih. Ya. Thank you banget nih semua teman-teman yang sudah ikut berdiskusi dan meluangkan waktunya di sore hari ini. Thank you juga semua yang udah bergabung, hampir 100 orang ini yang sudah bergabung. Semoga kita tahu bahwa satu sesi diskusi ini nggak mungkin akan dapetin solusi, tapi paling nggak semoga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain, dan bisa jadi masukan dan akan jadi bekal untuk teman-teman mengembangkan dan menghadapi
pandemi ini yang ke depan yang entah sampai kapan. Oke, mungkin sekian waktunya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Ari, Tio, Mas Agit, Mbak Isya, Ruby, thank you banget, Bi. Terima kasih banyak. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Terima kasih. Sampai jumpa di Apocalypse Zoom berikutnya. Yuk, makasih. Thank you.